Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, dan selamat malam juga kepada Ibu Krisdiawati selaku dosen mata kuliah Akuntansi Manajemen kelas 4H D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Krisdiawati, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas mengenai harga transfer. Sebelum kita mempresentasikan materi kali ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada Aulia Syahidah, yang kedua ada Anistuti Wulandari, saya sendiri, yang ketiga ada Ashar Husna Afifah, dan yang terakhir ada Mbak Anggreni. Baik, untuk presentasi yang pertama mengenai pengertian harga transfer akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelum kita melanjut ke pengertian harga transfer, kita akan bedah terlebih dahulu satu persatu. Apa itu pengertian harga dan apa itu pengertian transfer? Pengertian harga yaitu nilai uang yang harus dibayarkan oleh konsumen kepada penjual atas barang atau jasa yang dibelinya. Kemudian harga pengertian dari transfer adalah bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang tertentu. Dari kedua pengertian tersebut, kita mengambil pengertian atau kesimpulan dari harga transfer, yaitu biaya yang dibebankan oleh atas pemindahan atau transfer suatu barang atau jasa dari satu divisi ke divisi lain dalam suatu perusahaan. Hal ini berarti adanya biaya atau harga tambahan yang dikenakan pada setiap barang atau jasa yang diproduksi dan mengalami perpindahan dari satu divisi ke divisi lain dalam kegiatan suatu produksi. Baik, selanjutnya materi mengenai sasaran harga transfer akan disampaikan oleh Anggraeni. Yang selanjutnya adalah sasaran harga transfer. Yang pertama, memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan timbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita. Maksudnya, sistem harus dirancang sedemikian rupa agar keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari tiap unit usaha. Yang keempat, sistem harus mudah dimengerti dan dikelola. Karakteristik harga transfer. Harga transfer timbul jika divisi terkait diukur kinerjanya berdasarkan laba. Selalu mengandung unsur laba, merupakan unsur yang signifikan dalam membentuk biaya penuh produk yang dibeli mengandung unsur laba sebagai alat untuk mempertegas diverifikasi dan diintegrasi divisi yang dibentuk. Prinsip dasar harga transfer. Prinsip harga transfer adalah bahwa transfer sebaiknya serupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai situasi ideal. Nah, untuk situasi ideal itu ada harga transfer berdasarkan harga pasar. Itu akan menghasilkan keselarasan cita-cita jika kondisi itu ada. Jadi ada 6 kondisi. Yang pertama adalah orang-orang kompeten. Yang kedua, atmosfer yang baik. Yang ketiga, harga pasar normal. Yang keempat, kebebasan memperoleh sumber daya. Yang kelima adalah informasi penuh, dan yang terakhir itu adalah mekanisme kerja yang lancar agar melakukan negosiasi antar unit usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menentukan harga transfer. Untuk cara ini tuh ada 2. Yang pertama adalah harga transfer berdasarkan biaya, dan yang kedua adalah biaya tetap dan hulu. Saya akan menjelaskan dulu tentang harga transfer berdasarkan biaya. Itu pun dibagi menjadi 2. Yang pertama ada dasar biaya, yang kedua adalah markup laba.
Nah, saya akan menjelaskan satu-satu. Untuk dasar biaya ini, dasar yang paling umum adalah biaya standar. Jadi biaya aktual yang tidak boleh digunakan karena faktor inefisiensi produksi itu akan diteruskan ke pusat laba pembelian. Jika biaya standar yang digunakan, maka dibutuhkan suatu insentif untuk menetapkan standar yang ketat dan untuk meningkatkan standar tersebut. Yang kedua itu ada markup laba. Jadi berdasarkan yang paling mudah dan umum itu digunakan adalah persentase dari biaya ini. Jadi jika dasar tersebut digunakan, maka tidak ada pertimbangan atas modal yang diperlukan. Nah, dasar yang secara konsep ini tuh lebih baik, itu adalah presentasi dari investasi. Tetapi untuk menghitung investasi yang akan dikenakan ke setiap produk yang dihasilkan itu dapat menimbulkan permasalahan teknis. Yang kedua, ada biaya tetap dan laba hulu. Penetapan harga transfer dapat menimbulkan permasalahan yang cukup serius dalam perusahaan yang terintegrasi. Pusat laba yang pada akhirnya menjual produk ke pihak luar mungkin tidak menyadari jumlah biaya tetap dan laba bagian hulu yang terkandung di dalam harga pembelian internal. Bahkan jika hal itu disadari, pusat laba mungkin enggan untuk mengurangi labanya guna mengoptimalkan laba perusahaan. Selanjutnya ada administrasi harga transfer. Yang pertama ada negosiasi. Unit usaha harus mengetahui aturan dasar yang dijadikan patokan dalam melakukan negosiasi harga tersebut, di mana aturan harus mengatur sedemikian rupa supaya penentuan harga transfer tidak semata-mata ditentukan oleh keahlian individu dalam bernegosiasi. Yang kedua ada arbitrase dan penyelesaian konflik. Bagaimanapun rincinya, peraturan penentuan harga transfer mungkin ada kasus di mana unit usaha tidak dapat menyetujui harga tertentu. Maka suatu prosedur harus dapat dibuat menengahi arbitrase harga transfer. Tingkat formalitas dalam arbitrase harga transfer tergantung pada jenis dan luasnya potensi harga transfer. Yang terakhir ada kualifikasi produk. Luas dan formalitas dari perolehan sumber daya dan peraturan penentuan harga transfer tergantung pada banyaknya jumlah transfer dalam perusahaan dan ketersediaan pasar serta harga pasar. Semakin besar jumlah transfer dan ketersediaan harga pasar, maka semakin formal dan semakin spesifik peraturan yang ada. Jika harga pasar selalu siap sedia, maka perolehan sumber daya dapat dikendalikan dengan peninjauan kantor pusat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.